labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma sholli wa sallim alaihi. Gambang Kromong dari Kebayoran Lama mainnya di Jatiwaringin. Kira-kira kalau saya ngomong lama tuh makanan keburu dingin, enak apa enggak? Ada enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba bil haqqi yahdi lillati hiya aqwam. Yubassirul mu'minina alladzina ya'lamuna shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku keluarga besar Sahibul Bait, adik kami Bapak Jainuddin SE beserta keluarga dan istrinya. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang telah tentunya disediakan buat kita, ini istimewa sekali. Kalau saya begini namanya kita sedang bertadabur alam, bernyatu dengan alam. Tapi ini ada yang benar, ada yang bohong, benar enggak? Makanya kita jangan ada di dunia yang bohong. Ntar itu udah disediain buah-buahan, buah beneran, bukan buah beneran, bukan buah bohong tapi buah beneran. Ini seperti kita pada malam hari ini ada di atas. Ketika kita di atas tempat ini, seperti kita sudah ada di pencakar langit. Artinya ketika kita semua berdoa bermohon kepada Allah di atas, tentunya kepada tingkat langit lebih dekat. Benar nggak? Untung nih nggak tingkat 8. Kalau tingkat 8 serasa itu Ismail ngeliatin hotel mulia gitu kecil. Kita doakan berkhusus untuk keluarga besar adik kami Bapak Jainuddin SE beserta istrinya dalam rangkaian membangun ukhuwah Islamiyah dalam perjalanan majlis Taubatan Nasuha yang istiqomahnya di setiap malam Jumat. Mudah-mudahan beliau tergabung selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat-niatnya dalam rangka siar agama Allah, terlebih-lebih dalam rangkaian membantu melaksanakan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya perjalanan travel Arminareka. Mudah-mudahan seluruh jamaah insya Allah besok nanti bisa ke sana melalui Arminareka. Tapi jangan lupa niat doang, kagak bayar kagak nyampe-nyampe. Nabung besok, nabung. Kan saya udah sering bilangin, kalau kita ada niat tetapi tidak akan niat tersebut terlaksana apabila tidak ada gerakan. Innama a'malu binniyat. Kalau kita niat doang tidak laksanakan, tidak ada gerakan, itu yang namanya mimpi. Benar enggak? Bahkan ketika kita sholat, niat kita jadi sempurna, mana ada gerakannya? Ketika kita niat usolli fardal maghribi salasa arba'akaatin mustaqbilal kiblati, Allahu Akbar. Kira-kira ketika kita niat barengkan ucapan tersebut, ada gerakannya enggak? Ada. Tangan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka ketika dengan gerakan tersebut,
maka menjadi sempurna niat kita. Sama apa yang tentunya disampaikan oleh tadi Bang Jainuddin, niat. Kira-kira nih semua yang hadir mau niat haji apa enggak? Mau umrah apa kagak? Punya mau gerakan mau nabung apa enggak? Oh enggak, mimpi namanya. Kita doakan buat Bang Jainuddin, mudah-mudahan segala niatnya dalam rangkaian Arminareka, orang-orang yang tergabung dalam Arminareka, perjalanan umrohnya, hajinya, jamaahnya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala segala doa-doanya. Kemudian juga yang hadir bersama kita di antaranya Bapak Haji Amiruddin, mudah-mudahan beliau pun diistiqomahkan di Majelis Taubatan Nusa. Kalau ada orang-orang seperti ini, saya yakin majelis kita akan kuat. Kenapa? Kalau sama dia kita ngomong aja dikasih, kurang duit ngomong dikasih. Bahkan kemarin tempatnya juga ada seperti kayak gini, kita udah punya. Artinya sekarang kita sudah punya 4 tempat yang ketika pada saat mendadak acara akan dilaksanakan, istiqomah dilaksanakan, udah nggak ragu-ragu lagi. Kalau seandainya jangan-jangan banjir, jangan-jangan hujan, kalau masih banjir gampang naik ke lantai 3 ada Pak Jainuddin, bener gak? Kalau mau enakan nyaman dikit lagi pilak-pilak ada Pak Haji Amir depannya puskesmas, bener gak? Bener, gampang itu. Iya, kita nggak usah bingung-bingung lagi. Mudah-mudahan seluruh jamaah, siapapun orang yang ada dalam rangkaian istiqomah siar agama Allah di masjid, di majelis ini, mudah-mudahan diberkahi dalam kehidupannya. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini, yaitu daripada Pokdar, kalau nggak salah berapa tadi nih, 41 ke 42? 41, mau nambahin 4 jadinya. Dari Pokdar jajaran 41, mudah-mudahan pun beliau semua dalam istiqomah. Hadirnya ini merupakan kehormatan buat saya bersama jamaah. Mudah-mudahan dengan ini artinya kita pun bisa mesiar yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, tentunya ketua kita Majelis Taubatan Nasuha Ustaz Asbunawi, mudah-mudahan dalam sehat walafiat panjang umur, amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya di WA sama Kiai Nas. Artinya ketika ini sudah masuk yang namanya bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di bulan ini ada salah satu peristiwa yang teramat mulia, yang sangat bersejarah untuk syariat Islam. Besok pada tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu namanya Hari Raya Idul Kurban. Kalau kita ingat yang namanya Idul Kurban itu adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka ketika di situ, mari sama-sama dengan rangkaian majelis kita, dengan rangkaian istiqomah kita, mari sama-sama kita niatkan. Ini adalah salah satu bukti doa insya Allah di antara jamaah, insya Allah bisa diijabah oleh Allah. Kira-kira kebayang kagak kalau malam ini di rumahnya Bang Jainuddin, kira-kira mimpi apa direncanakan? Ini ada orangnya apa kagak sih? Jangan-jangan Ustaz Mail ngantuk aja. Belum ngopi katanya. Oh belum ngopi. Jangan-jangan boleh ngopi, bosan dia lagi yang ngomong. Acar lagi katanya. Ini adalah salah satu doa kita. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kamu akan aku ijabah. Ud'ini istajib lakum wa antum mukina ijabah. Buktinya ketika di bulan Dzulhijjah Bang Jainuddin masuk dia daftar jadi majelis, jadi jamaah Taubatan Nasuha. Ketika pada malam hari ini, alhamdulillah, mana launching Arminareka, perjalanan haji dan umroh. Ini adanya di bulan Dzulhijjah. Kira-kira keistimewaan gak? Keistimewaan buat kita. Makanya inilah salah satu amalan yang terbaik ketika pada saat ini kita mengingat di antara saudara kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ayo mari sama-sama sedikit kita tanamkan dalam diri kita, kita amalkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita nggak tahu. Bahkan kemarin istiqomah malam Rabu, saya kagak nyangka ada di antara jamaah kita
Kagak siapa? Ibu Lena tahu-tahu ngomong nih, guru saya Madinit ngomong, Ustaz doain saya, insya Allah saya besok bulan Juni jamaah haji pulang, saya berangkat umroh. Apa dia ngomong? Bener, yang Ustaz cerita itu semuanya Allah. Saya merasakan, kan saya udah bilang, walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al haji wal umrah lillah. Haji dan umrah urusan Allah. Apa keuntungannya? Kemudian apa buktinya? Keuntungannya ketika dia yakin berkumpul bersama kita, apa yang tentunya disampaikan oleh seorang guru, kemudian diamalkan, direnungkan hatinya, dia yakin, akhirnya jalan urusan Allah yang menentukan. Tahu-tahu dari bosnya dia keluar namanya bisa pergi umroh. Kira-kira ada nggak dalam diri kita, saya hidupnya susah, boro-boro umroh, boro-boro haji, makan aja tiap hari mah ikan teri, enak ikan teri, bener gak? Makan tiap hari ikan teri, jengkol, pepes, pete segala macem, ya itu makanan kagak level. Kalau kita di sini makan ke rumah Bang Joni enak bener, pilih rendang pada segala macam, yang restoran Padang ya, iya enggak? Ngomong begitu dalam hati, boro-boro saya haji dan umroh. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya orang yang bisa berangkat haji, orang yang bisa umroh, itu urusan Allah. Bagaimana ketika Allah memandang dia seorang yang mampu? Kira-kira ada nggak tetangga kita yang punya rumah bertingkat 4, ini baru 3 kurang atur. Rumahnya tinggi, mewah megah, mobilnya Alphard apa? Mobilnya Alphard, jalannya gua udah ngambang saking enaknya. Kira-kira kalau Allah nggak nentukan dia bisa berangkat haji ataupun umroh, kira-kira bisa berangkat nggak? Kagak berangkat. Kadang-kadang kemarin ada umroh Puroda yang udah nyampe pulang lagi, kenapa? Emang nggak dasar ketentuan Allah, nggak tanggung-tanggung 35 orang, banyak. Ini ada nggak 35 orang nih? Udah suruh pulang aja, suruh pulang. Ini adalah ketentuan Allah. Kalau kita bilang kita susah hidup, nggak makan sehari, apa dong? Kita nggak bisa makan enak. Tetapi kalau emang Allah mau panggil, urusan Allah. Kemarin ada ceritanya, tukang cukur bisa berangkat haji. No, yang ceritain Bang David Datunta. Tukang cukur bisa pergi haji. Ketika cerita pada saat itu dia tukang cukur, ada orang kaya nyukur, Bang cukurin saya biar rapi, besok saya mau berangkat haji. Tukang cukur yang namanya orang berangkat haji, sebelum nyukur dia ngomong, Bapak dengan keberkahan Bapak, saya minta tolong Pak, doain saya bisa pergi haji. Oh jangan salah, saya pergi haji nggak seperti kayak orang-orang, nggak kayak dulu Haji Amir pergi haji reguler, paling 60 juta. Haji Puroda 350 juta, dari mana ente mau punya duit tukang cukur? Berapa duit Haji Amir tukang cukur? 20.000 satu pala, 25-20.000. Berapa ribu pala? Pala orang, jangan pala pikiran yang lain lagi. Pala orang. Berapa dia harus nyukurin? Kemudian insya Allah Pak saya nitip. Kagak lama tuh orang pejabat yang tadinya cukur selesai, nggak lama ada ibu-ibu mau nyukurin anaknya. Akhirnya begitu mau nyukurin anaknya, Pak, saya minta maaf, saya minta redonya. Kenapa Bu? Saya mau berangkat haji. Mau berangkat haji Bu? Iya, tapi saya bingung. Saya janda, nggak ada mahramnya. Wah, kebetulan nih kata dia gitu. Akhirnya gimana? Kalau emang Bapak bersedia jadi, siap kata dia gitu. Akhirnya alhamdulillah, dia begitu dia nikah, didaftarin, dia berangkat, sampailah ke kata suci. Ketika dia habis tawaf segala macam sa'i, tahalul, selesailah dia umroh pertama, umroh wajib. Kalau orang yang belum menginjakkan tanah suci di kota Mekah, ketika dia datang dia harus berihram, dia melaksanakan umroh pertama yang namanya umroh wajib. Kemudian masuk, selesai, akhirnya dia bersyukur kepada Allah, dia sholat di Masjidil Haram. Begitu dia sholat Masjidil Haram, jamaah yang begitu banyak luar biasa,
dapat dia di sop, satu sop. Nggak taunya ketika dia sholat khusyuk banget, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum, ketemu pejabat yang tadi. Begitu nengok pejabat, wah mas, kok si mas ada di sini mas, gimana caranya, berapa pala yang udah dicukur gitu. Dia bilang, apa katanya, bapak ini kekuasaan Allah. Gimana ceritanya mas? Dia ceritain, ketika bapak pulang ada ibu-ibu janda, dia mau pergi haji, saya didaftarin. Yang benar. Akhirnya bengong aja tuh pejabat. Pejabat emang dasar pejabat segala macam, bukan pengangguran Jakarta Barat, bukan. Dia bengong, dikata gini, Bapak, mas ada lagi nggak model begitu? Ada lagi model begitu. Emang dasar, iya enggak? Ini adalah salah satu cara ketentuan Allah ketika manusia ingin dipanggil oleh Allah dalam rangkaian melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Baik, mari sama-sama kita tanamkan diri kita talbiyah. Kita nggak tahu, siapa tahu talbiyah kita malam hari ini, besok di antara jamaah bisa kayak Ibu Lena, tahu-tahu misalnya Ustadz Ismail, tahu-tahu tuh Nurul Huda dijual, tahu dia bisa umroh, kan kita nggak tahu. Jangan musola mau dijual, jangan. Enggak. Ayo sama-sama sedikit kita bangkitkan diri kita bertalbiyah. Mudah-mudahan kita getarkan, kita panggil saudara kita, tetangga kita. Bahkan ada adik saya Sarip Hidayatullah bersama istrinya, dia sedang umroh. Malam hari ini sudah akan bersiap-siap, insya Allah mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena besok tanggal 10 dia sudah melaksanakan namanya wukuf di Arafah. Haji itu adalah Arafah, al-haju Arafah. Siapapun orang pada saat itu dia ke kota suci Mekah, dia berada di Masjidil Haram, tapi ketika hari wukuf dia tidak ada, maka tidak ada haji dia. Tidak haji, ini hajinya nggak sempurna. Makanya inilah hari puncaknya. Mudah-mudahan kita titipkan doa kita bersama. Mudah-mudahan jamaah yang malam hari ini hadir bisa di kesempatan dipanggil oleh Allah, baik haji maupun umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berangkat tak bawa koper segala, nangis dah. Dulu Haji Amir saya yang lepas nangis, tanya kenapa, nggak taunya kenapa, belum dibayar katanya gitu. Ya Allah, nangis dia. Itu saking apanya, ketika pada saat itu terseru kita, hati kita teriris rasanya, kangen kita. Bahkan Haji Amir baru pulang, ditanya kemarin, Haji Amir saya bukan mau nanyain balik lagi, mau nanyain korma. Bang, mau balik lagi, jangan mengeluh yang lain kasih gantian. Ada salah satu amalan ketika saya ingat ini, saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Saya ingat ketika tahun 2011. Kira-kira kalau memang ya kurang yakin dalam diri saya rasa saya juga belum berangkat. Kenapa? Pada saat itu saya sedang ke Kiai Nas, kalau waktu nggak salah dulu lagi punya powernya jebol rusak. Dandanin aja Amir, kata aja Amir, gua nggak bisa, kalau mau gue yang ganti bisa. Kagak diganti-ganti, itu didandanin. Saya bawa ke sana. Ketika pada saat itu diijazahkan sama Kiai, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tubalikuna bihajjal baitikal haram wa ziyaratan kubri nabika Abdullah salati wa salim piluti wal afi wassalama wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Ini adalah salah satu sholawat haji. Dari mana sumbernya? Dari kitab Jawahirul Ma'ani. Waktu itu Kiai
Saya lagi duduk, dia lagi habis masang ini power, Kiai lagi tidur. Pada saat itu beliau masih sedang sakit pinggangnya, benar nggak Jalur? Sakit dia. Saya ditanya, Ustaz Muhammad, ente mau pergi haji? Mau. Saya kira mau dibayarin. Dikasih amalan. Karena saya yakin, kata Kiai, udah jangan ditulis. Wah, umur kita udah tua, bebel banget, benar nggak? Kagak ditulis. Kagak boleh ditulis, kagak sah. Makanya saya bilang nih jamaah dengerin aja kupingnya, jangan ditulis. Kalau ditulis nggak sah. Kalau ditulis datang ke rumah, tulisannya beda entar. Maksudnya beli tintanya dulu. Gitu. Akhirnya saya ingat segala macam. Nah, ketika pada saat itu besoknya Allah bukakan hati saya. Saya punya duit cuma 1 juta rupiah. Saya ngomong tanpa terasa ada istri saya lagi terus saya cuma ngomong, mak. Kalau zamannya manggilnya emak. Mak bangun. Kenapa emang? Mau pergi haji. Sambil hati saya tergetar. Kalau kata orang mau nangis gimana sih? Nyebeng ya enggak? Kalau mending nyebeng cakep, nyebeng jelek. Nyebeng gitu. Nah, gemeteran kita. Dan saya bilang, kata istri saya, emang mau duit dari mana? Habis guruan yang di mana? Di Permata. Dia bilang gitu. Tahu tanah siapa? Akhirnya ketika pada saat itu saya yakin, kata istri saya, udah kalau emang ini udah, saya yakin, saya pada saat itu ada Bank Syariah Mandiri tuh di Taman Bahagia. Bahagianya selama saya, tapi bukan punya saya, bukan. Taman Bahagia. Akhirnya saya ke Bank Mandiri situ, saya buka tabungan haji. Nih makanya jamaah kalau emang mau di Armenareka, nabung dari sekarang di tabungan haji. Tapi jangan salah. Ntar begitu tabungan haji minta ATM-nya lagi, kagak ada. Tabungan haji nggak bisa ATM, bisa nabung kagak bisa diambil. Akhirnya 1 juta bagi 2. Punya duit 300, sarang 150. Punya duit 200, sarang 100. Punya duit 100, sarang gocap. Kok turun lama-lama? Tiba-tiba Allah kasih ada rezeki yang gedean jatuh dari langit, blok aja dah. Alhamdulillah. Akhirnya nyetor. Saya tanya Haji Amir, berapa Haji Amir? 25.500.000 kata Haji Amir. Berangkat dia duluan. Restoran duluan. Iya, mau restoran duluan. Akhirnya alhamdulillah, ini adalah salah satu rangkaian ketika kita diajarin oleh guru, kemudian kita yakin, kita laksanakan. Ada niat, ada gerakan. Nih yang saya tanamkan, ini adalah salah satu amalan. Makanya tadi Kiai Nas bilang, nanti kalau memang ini tolong malam bulan di setiap bulan Dzul Hijjah, kasih spirit jamaah biar dia punya semangat untuk melaksanakan haji dan umroh. Jelas emang ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya orang yang pergi haji, kata Allah, orang yang mampu, kan di rukun Islam pergi haji jika mampu. Tapi bukan mampu dalam ukuran pandangan kita selaku manusia, tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memandang. Makanya jangan kecil hati. Kalau ada tetangga keluarga besok, apalagi kalau orang pulang haji, buru-buru peluk. Di situ ada 40 paket rahmat. Tapi kita mandi dulu, jangan dianya wangi, kitanya enggak, repot. Minta berkahnya, bilangin ya Allah, doain. Kenapa? Ketika pada saat itu inilah Haji Amir begitu saya pulang, saya peluk, enggak taunya dia belum mandi 3 hari sebelum waktu itu. Orang dia ngomong tuh. Jadi ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempatan di bulan Dzul Hijjah ini kita diberikan kumpul di majelis ini, dan kebetulan alhamdulillah pada malam hari ini Bang Jaidin launching yang namanya kegiatan umrohnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala niat jamaah kebaikan jamaah dalam rangkaian syiar apapun niatnya, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang susah kesulitan ekonominya dilancarkan ekonominya, yang punya urusan banyak mudah-mudahan urusannya diangkat oleh Allah, yang sampai saat ini doa-doanya belum diijabah oleh Allah, dengan kemuliaan acara di tempat ini dan kemuliaan daripada bulan Dzul Hijjah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita baca sholawat haji. Mudah-mudahan kita semua kelimpahannya, niat semua jamaah dikabulkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Seluruh kebaikan yang mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu maulana ya Mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tabtahu lana biha taysir wa tabi anna babasyarri wa taksir wa takunu biha waliya wa nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir bijahil basiri nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa barik wa salim. Allahumma yassir lana wa asir umurana, yassir lana yassir rizqina, yassir lana yassir maqsudana wa taqabbal maqsudan wa taqabbal muradana ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tabtahu lana biha taysir wa tabi anna babasyarri wa taksir wa takunu biha waliya wa nasira ya ni'mal mawla wa ni'man nasir bijahil basiri nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tubaligu nabi ajjal baitikal haram wa jama'atana wa ahli baitina wa ahli baitina wa auladana wa makatal musarafah wa madinatul munawwarah wa ziaratan qabri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma fajna wa faj ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma fajna wa faj ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, ya alima ma fi sudur. Ahridna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.